Sore itu, hujan rintik-rintik turun pelan, menambah dingin udara yang sudah menusuk kulit. Lilis duduk di kursi roda di teras belakang rumah, memandangi kebun kecil yang mulai dipenuhi genangan air hujan. Wajahnya terlihat pucat, rambut panjangnya yang sudah sedikit basah menempel di pipi. "Masuk ke dalam, Lis. Nanti kamu masuk angin." Suara berat itu muncul dari balik pintu kaca geser. Lilis menoleh pelan. Di ambang pintu, berdiri sosok lelaki berusia 40-an dengan tubuh tegap dan wajah yang masih terjaga ketampanannya. Rambutnya yang sedikit beruban membuatnya terlihat lebih matang dan berwibawa. "Dedi, ayah tirinya." "Aku nggak apa-apa, Pak," jawab Lilis lirih. Tapi Dedi tak menggubris. Dengan langkah lebar, ia berjalan menghampiri Lilis, lalu berjongkok di depannya. "Jangan bandel ya," gumam Dedi sambil menarik selimut tipis yang terjatuh di atas pangkuan Lilis. Lilis terdiam, jantungnya berdegup lebih cepat saat tangan besar Dedi menyentuh jemarinya. Dedi menarik napas dalam, lalu mengusap pelan punggung tangan Lilis. "Papa nggak mau kamu sakit," bisik Dedi. Mata mereka bertemu. Lilis bisa merasakan napas Dedi yang hangat menyentuh kulit wajahnya. "Aku nggak pernah nyangka kalau aku bakal lumpuh selamanya, Pa." Lilis berbisik, suaranya bergetar. Dedi tersenyum tipis, lalu menyelipkan helai rambut yang menutupi wajah Lilis ke belakang telinganya. "Jangan bilang selamanya, kita nggak pernah tahu apa yang bakal terjadi ke depan." "Papa selalu bilang kayak gitu," lirih Lilis. Dedi tertawa kecil. "Karena Papa percaya kamu akan sembuh, dan kalaupun enggak..." Dedi terdiam sejenak, matanya menatap dalam ke mata Lilis. "Papa akan selalu ada buat kamu." Lilis menelan ludah, merasakan sesuatu yang hangat menyusup ke dalam dadanya. Ia menunduk, menyembunyikan rona merah di pipinya. Tapi Dedi menangkap ekspresi itu. "Kamu kenapa?" tanya Dedi lembut. Enggak kenapa-kenapa." Lilis berusaha tersenyum, tapi malah terdengar canggung. Dedi berdiri, menatap Lilis sebentar sebelum berbalik menuju pintu kaca. Tapi sebelum Dedi sempat melangkah masuk, Lilis menarik ujung bajunya. "Pa," suara Lilis terdengar ragu. Dedi berhenti, menoleh. "Ya, Papa nggak capek jaga aku terus?" Dedi tertawa pelan, lalu berjongkok lagi di depan Lilis. "Kamu pikir Papa capek jaga orang yang Papa sayang?" Lilis menatap Dedi dengan mata bergetar. "Tapi, aku bukan anak Papa yang sebenarnya." Dedi menghela napas pelan. "Lilis, Papa tahu kamu bukan anak kandung Papa. Tapi, sejak kamu jadi bagian dari keluarga ini, kamu sudah jadi bagian dari hidup Papa." Tangan Dedi terangkat, menyentuh pipi Lilis dengan lembut. "Papa sayang kamu sama seperti anak kandung sendiri." Lilis menggigit bibir bawahnya. Dadanya terasa sesak. "Papa nggak keberatan kalau harus dorong kursi roda ini setiap hari?" bisik Lilis. Dedi tersenyum kecil. "Kalau itu artinya Papa bisa lihat kamu tersenyum setiap hari, Papa nggak akan pernah keberatan." Lilis menatap Dedi tanpa berkedip. Wajahnya memerah. "Pa," Lilis berbisik. Dedi memiringkan kepala. Aku takut." Dedi menggenggam tangan Lilis erat. "Takut kenapa?" "Takut kalau suatu hari nanti aku nggak bisa nahan perasaan ini." Dedi menatap Lilis dalam diam. Suara hujan di luar makin deras, tapi suasana di antara mereka terasa hening. "Perasaan apa?" Dedi bertanya pelan. Lilis menggigit bibirnya, matanya mulai berair. "Perasaan, kalau aku mulai berharap sesuatu yang enggak seharusnya..." Dedi terdiam. Ia menatap Lilis dengan sorot mata yang sulit diartikan. Tangan besar Dedi masih menggenggam jemari Lilis, memberikan kehangatan yang anehnya terasa berbahaya. "Papa," bisik Lilis, "aku..." Dedi menyentuh dagu Lilis, mengangkat wajahnya pelan. Mata mereka bertemu. "Lis, kamu tahu kan, Papa sayang sama kamu." Lilis mengangguk pelan,
Air matanya mulai mengalir. Jadi nggak apa-apa kalau kamu merasa takut? Dedi berbisik di telinga Lilis. Karena papa juga takut. Lilis menahan napas. Matanya membulat. Pa, tapi Dedi tak berkata apa-apa lagi. Ia hanya menatap Lilis dengan sorot mata yang penuh ketegangan. Antara rasa sayang, kebingungan, dan sesuatu yang tak terucapkan. Lilis memandangi wajah Dedi yang hanya berjarak beberapa inci darinya. Napas pria itu terasa hangat di pipinya. Jantungnya berdebar begitu keras hingga ia takut Dedi bisa mendengarnya. "Papa," bisik Lilis, suaranya bergetar. Dedi menatap dalam ke matanya. Sorot matanya begitu tajam hingga Lilis merasa tubuhnya membeku. "Lis, papa." Dedi terhenti. Ia menghela napas panjang, seolah sedang berusaha menahan sesuatu yang berat. Lilis merasa jemari Dedi semakin erat menggenggam tangannya. Tubuhnya menegang, tapi di saat yang sama, ia juga tidak ingin melepaskan genggaman itu. "Papa kenapa?" tanya Lilis pelan. Dedi menunduk, menatap jemari mereka yang saling bertaut. "Papa, nggak boleh kayak gini." "Kenapa?" bisik Lilis. "Aku kan cuman butuh papa. Aku cuma butuh seseorang yang nggak akan pergi." Matanya mulai berkaca-kaca. Dedi menutup mata sebentar, lalu membuka perlahan. "Lilis, kamu nggak tahu betapa papa ingin selalu ada buat kamu. Tapi ini..." Suara Dedi melemah. Lilis menarik napas dalam, lalu mengangkat tangannya, menyentuh pipi Dedi dengan ragu-ragu. "Papa, aku nggak tahu harus gimana lagi. Aku takut kalau papa suatu hari pergi. Aku takut kalau aku mulai berharap terlalu banyak." Dedi membuka matanya, menatap Lilis dengan sorot mata yang penuh dengan keraguan dan ketegangan. Perlahan, ia mengangkat tangannya, menyentuh punggung tangan Lilis yang masih menempel di pipinya. "Papa nggak akan pergi," bisik Dedi. "Tapi ini salah." "Apa yang salah?" tanya Lilis, air matanya mulai jatuh. "Karena aku bukan anak kandung papa? Karena aku lumpuh? Karena aku lemah?" "Bukan, Lis." Dedi mengusap pipi Lilis dengan ibu jarinya, menghapus air mata yang mulai menetes. "Karena aku mulai merasa takut kalau aku bisa mencintai kamu, bukan sebagai seorang ayah." Dedi berbisik di akhir kalimat. Lilis tertegun, matanya membesar. "Pa." Dedi menunduk, menghindari tatapan Lilis. Jemarinya bergerak pelan di pipi gadis itu. "Papa." Lilis kembali memanggil dengan suara bergetar. "Papa sayang sama aku?" Dedi mengangkat wajahnya perlahan, menatap Lilis dengan sorot mata yang tidak bisa dibaca. "Papa nggak tahu ini rasa sayang atau sesuatu yang lain." Lilis menarik napas panjang, matanya mulai memanas. Jemarinya masih menempel di pipi Dedi. Kalau aku bilang aku nggak peduli?" Suara Lilis bergetar. Dedi mengernyit. "Lis, aku nggak peduli, Pa. Aku cuma mau papa. Aku nggak peduli ini benar atau salah." Lilis menutup matanya, membiarkan air matanya mengalir. Dedi menarik napas panjang, napasnya terdengar berat. Perlahan, ia menyentuh dagu Lilis, mengangkatnya hingga mata mereka kembali bertemu. "Papa nggak bisa," bisik Dedi. "Tapi kenapa rasanya? Papa nggak mau melepaskan kamu." Lilis menggigit bibirnya, matanya dipenuhi air mata. "Papa, kalau aku bilang aku nggak bisa hidup tanpa papa?" Dedi terdiam. Jemarinya bergerak pelan, menyentuh pipi Lilis dengan penuh keraguan. "Papa," bisik Lilis. "Aku?" "Lis." Suara Dedi terdengar begitu pelan, nyaris seperti bisikan. Lilis menatap dalam ke mata Dedi, lalu dengan berani ia berkata, "Kalau aku minta papa untuk tinggal dan gak pernah pergi?" Dedi menutup matanya, napasnya terasa berat. "Lis, kamu gak tahu. Kamu gak tahu seberapa besar aku ingin." "Papa." Lilis memotong dengan suara pelan. "Kalau papa ingin, kenapa harus menahan diri?" Dedi membuka matanya perlahan. Tatapannya gelap, penuh dengan ketegangan yang tersirat.
Tangannya terangkat, menyentuh pipi Lilis dengan lembut. Karena aku takut kalau aku nggak bisa berhenti setelah ini, bisik Dedi. Lilis tersenyum tipis, meski air matanya masih mengalir. Kalau papa nggak bisa berhenti, aku juga nggak akan menyuruh papa berhenti. Dedi terdiam, menatap Lilis dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Di luar, suara hujan mulai mereda, menyisakan keheningan yang terasa menegangkan di antara mereka. "Pah," bisik Lilis. Dedi menunduk, mendekatkan wajahnya ke wajah Lilis. Bibir mereka hampir bersentuhan. "Lilis," suara Dedi terdengar serak. Lilis memejamkan mata, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tiba-tiba, "Pak Dedi, Lilis makan malam sudah siap." Suara itu terdengar dari dalam rumah, membuat Dedi dan Lilis sama-sama tersentak. Dedi langsung menarik diri, berdiri dengan napas terengah. Lilis membuka matanya, menatap Dedi yang berbalik, memunggunginya. "Pah," panggil Lilis pelan. Dedi tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam di ambang pintu kaca, menatap hujan yang mulai mereda di luar. Lilis menatap punggung Dedi dengan dada berdebar, tangannya mengepal di pangkuannya. Dedi menoleh pelan, menatap Lilis sekali lagi. "Kita nggak boleh begini, Lis," bisik Dedi. Lilis menatap Dedi dengan mata bergetar. "Tapi, kenapa rasanya kita nggak bisa berhenti?" Dedi berdiri di ambang pintu kaca, menatap hujan yang mulai reda di luar. Di belakangnya, Lilis masih duduk di kursi roda. Matanya tak lepas dari punggung pria itu. "Papa!" Suara Lilis terdengar pelan. Dedi menutup mata, menarik napas panjang, lalu berbalik perlahan. "Lis, kita nggak boleh." "Kenapa?" Potong Lilis cepat. "Kenapa kita nggak boleh? Kalau papa sayang sama aku, kalau aku sayang sama papa, kenapa kita harus menahan diri?" Dedi mengusap wajahnya dengan kedua tangan, seolah sedang berusaha menenangkan diri. "Lis, aku ini ayah tirimu." "Aku tahu," potong Lilis cepat. "Tapi aku bukan anak kandung papa. Kita nggak punya hubungan darah. Kita cuma dua orang yang kebetulan terjebak dalam situasi ini. Tapi tetap saja." Dedi menggeleng lemah. "Orang lain nggak akan ngerti. Orang lain akan menghakimi kita." Lilis menatap Dedi dengan mata bergetar. "Aku nggak peduli, Pa. Kalau papa nggak bisa melepaskan aku, kenapa kita harus memikirkan orang lain?" Dedi menunduk, jemarinya mengepal di samping tubuhnya. "Lis, kamu nggak ngerti." "Aku ngerti, Pa." Lilis berusaha memajukan kursi rodanya ke arah Dedi, tapi rodanya tersangkut di ambang pintu. Dedi langsung bergerak, membungkuk, dan memegang kedua pegangan kursi roda Lilis. Wajah mereka kembali berhadapan dalam jarak yang sangat dekat. "Pa," bisik Lilis. Dedi menatap dalam ke mata Lilis, matanya yang tajam kini terlihat berkabut. Jemari Lilis terangkat, menyentuh pipi Dedi dengan pelan. "Papa, kalau papa merasa ini salah, kenapa papa nggak bisa menjauh dari aku?" tanya Lilis lirih. Dedi terdiam. "Papa nggak bisa kan?" Lilis berbisik, nadanya lembut namun penuh keyakinan. Dedi menelan ludah, sorot matanya berubah menjadi gelap. Jemari Lilis yang masih menempel di pipinya terasa seperti bara api yang membakar dirinya perlahan. "Lilis," suara Dedi terdengar pelan. "Aku nggak bisa. Karena aku takut kalau aku menjauh, aku nggak akan bisa kembali lagi." Suaranya nyaris bergetar. Lilis tersenyum tipis, meski matanya mulai berkaca-kaca. "Kalau gitu, jangan pergi, Pa. Tetap di sini. Tetap sama aku." Dedi menggeleng pelan, tapi tangannya justru bergerak ke pipi Lilis, menyentuhnya dengan lembut. "Papa." Lilis kembali berbisik. Dedi menunduk, mendekatkan wajahnya ke wajah Lilis. Napas mereka saling menyentuh. "Lis," suara Dedi terdengar serak. Kalau aku nggak bisa menahan diri setelah ini, kamu tahu apa risikonya kan?"
Lilis menatap dalam ke mata Dedi, lalu tersenyum tipis. Aku nggak peduli. Dedi terdiam. Aku nggak peduli, Pa. Selama Papa tetap di sini. Lilis berbisik. Dedi menarik napas panjang. Jemarinya bergerak ke leher Lilis, menyentuhnya dengan hati-hati, seolah takut gadis itu akan hancur jika disentuh terlalu keras. Lis! Lilis memejamkan mata, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari arah ruang tengah. Pak Dedi, Lilis, kalian di mana? Suara itu milik Mira, pembantu rumah tangga mereka. Dedi langsung tersadar dan menjauhkan wajahnya dari Lilis dengan cepat. Lilis membuka matanya, napasnya memburu. Pak Dedi, Mira memanggil lagi. Suaranya terdengar mendekat. Dedi berdiri tegap, wajahnya kembali dingin. Yami, kita di sini, jawab Dedi sambil berbalik. Mira muncul di pintu kaca, menatap mereka dengan tatapan bingung. Oh, saya kira Bapak sudah ke kamar, makan malamnya sudah siap. Ya, sebentar lagi, jawab Dedi dengan nada datar. Mira mengangguk pelan, lalu berbalik meninggalkan mereka. Saat Mira sudah pergi, Dedi kembali menoleh ke arah Lilis. Gadis itu masih menatapnya dengan sorot mata yang penuh harapan. Papa, panggil Lilis pelan. Dedi memejamkan mata sebentar, lalu mendekat dan berjongkok di depan Lilis. Kita nggak boleh begini, bisik Dedi, meski tangannya tetap menggenggam jemari Lilis. Tapi kita nggak bisa berhenti, balas Lilis. Dedi menghela napas berat. Lilis, kalau kita terus kayak gini, kita bisa hancur. Atau kita bisa bahagia, potong Lilis cepat. Dedi menatap gadis itu dalam diam. Matanya menyiratkan pergolakan batin yang begitu besar. Papa takut? Tanya Lilis pelan. Dedi terdiam. Kalau Papa takut, aku akan ada di sini. Aku nggak akan kemana-mana. Lilis menggenggam tangan Dedi lebih erat. Dedi menutup matanya. Napasnya bergetar. Pah, bisik Lilis. Tetap di sini, sama aku. Dedi membuka matanya, menatap Lilis dengan tatapan yang penuh keraguan, sekaligus keinginan yang sulit ditahan. Lis, aku nggak tahu kalau aku bisa berhenti, bisik Dedi. Jangan berhenti, balas Lilis. Dedi terdiam, lalu perlahan mendekatkan wajahnya ke Lilis. Bibir mereka hampir bersentuhan. Tiba-tiba, Pak Dedi, Ibu pulang. Suara Mira terdengar dari ruang tengah. Dedi dan Lilis langsung terkejut. Dedi menarik diri, berdiri dengan wajah tegang. Lilis menatap Dedi dengan sorot mata terkejut. Ibu, bisik Lilis. Dedi menatap ke arah ruang tengah dengan rahang yang mengeras. Lis, kita harus bicara nanti. Lilis menatap Dedi dengan sorot mata bingung dan penuh ketakutan. Dedi membungkuk, menyentuh pipi Lilis sebentar sebelum berbalik dan melangkah ke ruang tengah dengan wajah tegang. Lilis hanya bisa duduk diam, napasnya memburu, hatinya berdebar kencang. Ia tahu, semua ini baru saja dimulai. Dedi berdiri di ruang tengah, menatap ke arah pintu utama yang mulai terbuka. Nafasnya masih terasa berat, dan detak jantungnya masih belum bisa tenang setelah apa yang baru saja terjadi dengan Lilis. Mas, aku pulang. Suara Rina, istrinya, terdengar ceria. Rina masuk dengan membawa tas belanja di tangannya. Wajahnya tampak segar meski hujan di luar belum benar-benar berhenti. Rina. Dedi berusaha tersenyum tipis meski matanya masih menyiratkan ketegangan. Memburu? Kalau Papa nggak bisa berhenti, kenapa kita nggak mencoba jalan ini? Suara Lilis terdengar lembut. Karena aku takut, balas Dedi. Takut apa? Tanya Lilis. Takut kalau kita nggak bisa kembali lagi setelah ini, jawab Dedi pelan. Lilis tersenyum tipis, lalu mengangkat tangannya, menyentuh jemari Dedi yang ada di pangkuannya. Kalau kita nggak bisa kembali, kita bisa cari jalan lain, bisik Lilis. Dedi menatap dalam ke mata Lilis. Wajah gadis itu begitu dekat, begitu rapuh,
tapi di saat yang sama penuh dengan keyakinan. "Papa," Lilis berbisik. Dedi mengangkat tangannya, menyentuh pipi Lilis dengan lembut. "Papa nggak bisa," suara Dedi bergetar. "Papa bisa," balas Lilis. "Aku tahu Papa bisa, kalau Papa mau." Dedi menutup matanya, lalu menghela napas panjang. Saat Dedi membuka matanya, tatapannya berubah gelap. Jemarinya bergerak ke dagu Lilis, mengangkatnya pelan. "Kalau aku melangkah lebih jauh, kamu nggak akan menyesal?" tanya Dedi pelan. Lilis tersenyum tipis. "Aku nggak akan pernah menyesal." Dedi menatap bibir Lilis yang bergetar. "Lis," bisik Dedi. "Pa." Lilis memejamkan mata. Dedi perlahan mendekatkan wajahnya. Tiba-tiba suara pintu utama terdengar terbuka. "Mas, bisa tolong aku sebentar?" Suara Rina terdengar dari luar kamar. Dedi langsung menarik diri, berdiri cepat. Aku harus pergi," bisik Dedi. Lilis membuka matanya, napasnya memburu. "Pa," bisik Lilis. Dedi membungkuk sebentar, menyentuh pipi Lilis. "Jangan bilang apa-apa." Dedi berbalik, membuka kunci pintu, lalu keluar dari kamar dengan wajah tegang. Lilis duduk diam di ranjang, jemarinya menyentuh pipinya yang masih terasa hangat. Ia tahu, semua ini belum selesai. Lilis duduk di kursi rodanya, menatap pintu kamar yang baru saja tertutup. Jantungnya masih berdetak kencang, dan tubuhnya terasa panas setelah momen tadi bersama Dedi. "Dedi." Lilis memejamkan matanya, membiarkan bayangan wajah Dedi muncul di pikirannya. Tatapan matanya, sentuhan lembutnya, dan suara beratnya yang bergetar, semua itu seperti racun yang pelan-pelan menyebar ke seluruh tubuhnya. "Papa," bisik Lilis pelan. Tiba-tiba pintu kamarnya terbuka lagi. Dedi berdiri di sana, menatap Lilis dengan wajah tegang. "Papa?" Lilis terkejut. Dedi menutup pintu dan menguncinya. Lilis langsung terdiam. Dedi berjalan mendekat, napasnya terdengar berat. "Aku nggak bisa." Dedi berbisik. "Papa." Lilis menatap Dedi dengan bingung. Dedi berlutut di depan Lilis, matanya menatap lurus ke dalam mata Lilis. "Aku udah coba menahan diri, tapi aku nggak bisa," bisik Dedi pelan. Lilis terdiam, tangannya mulai gemetar. "Aku tahu ini salah, tapi aku nggak bisa berpura-pura lagi, Lis," lanjut Dedi. Lilis menggigit bibirnya, matanya mulai berkaca-kaca. "Papa, aku juga nggak bisa berhenti." Dedi menyentuh tangan Lilis, menggenggamnya dengan erat. "Papa nggak tahu harus gimana," suara Dedi bergetar. "Papa, kita jalanin aja, pelan-pelan," balas Lilis. Dedi menatap bibir Lilis yang bergetar, jemarinya terangkat, menyentuh pipi Lilis dengan lembut. "Papa takut nyakitin kamu." "Papa nggak akan nyakitin aku," balas Lilis cepat. Dedi menghela napas panjang, lalu menundukkan kepalanya. "Lis, kalau kita terus kayak gini, Papa pikir aku bakal nyerah?" potong Lilis. Dedi terdiam. Jemarinya bergerak ke dagu Lilis, mengangkat wajah gadis itu perlahan. "Aku nggak bakal nyerah, Pa," bisik Lilis. Dedi menatap dalam ke mata Lilis, matanya penuh keraguan dan ketakutan. "Aku nggak akan nyerah," ulang Lilis dengan nada penuh keyakinan. Dedi menarik napas panjang, lalu berdiri dan berjalan ke arah jendela. Dia menatap keluar, melihat hujan gerimis yang mulai turun lagi. "Papa," panggil Lilis pelan. Dedi menoleh, matanya mulai dipenuhi rasa bersalah yang dalam. "Papa nggak bisa ninggalin mama kamu," ucap Dedi pelan. "Aku nggak minta Papa ninggalin ibu," balas Lilis. "Tapi kita nggak bisa terus kayak gini," bisik Dedi. "Tapi kita juga nggak bisa berhenti," balas Lilis cepat. Dedi menutup matanya, lalu berjalan mendekat lagi ke arah Lilis. Dia berjongkok, menyentuh tangan Lilis dengan lembut. "Lis, kamu sadarkan kalau ini salah?" "Aku tahu," jawab Lilis pelan. "Tapi kamu nggak takut?" Lilis tersenyum tipis. "Aku lebih takut kalau Papa pergi." Dedi menatap Lilis dalam diam.
Jemarinya bergerak menyusuri pipi Lilis. "Papa, kalau kita salah, biarkan waktu yang menghukum kita," bisik Lilis. Dedi menelan ludah, matanya semakin gelap. "Kalau aku nggak bisa berhenti, jangan berhenti," potong Lilis cepat. Dedi menghela napas berat. Jemarinya mulai bergerak ke rambut Lilis, menyelipkan helaian rambut di belakang telinganya. Lilis menatap Dedi dengan napas memburu. "Papa?" Lilis berbisik. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari luar. "Mas," suara Rina terdengar. Dedi langsung berdiri, berjalan cepat ke arah pintu. "Iya," jawab Dedi dengan suara berat. "Aku bisa minta tolong sebentar di dapur?" tanya Rina dari balik pintu. Dedi melirik ke arah Lilis, lalu menarik napas panjang. "Aku ke sana sekarang," jawab Dedi. Dia membuka kunci pintu, melirik Lilis sekilas sebelum melangkah keluar. Begitu pintu tertutup, Lilis langsung menyandarkan kepalanya ke sandaran kursi. Napasnya masih terasa berat, matanya menatap kosong ke arah jendela. Perasaan ini bukan sesuatu yang bisa dia lawan lagi, dan dia tahu. Dedi pun merasakan hal yang sama. Lilis duduk diam di kursi rodanya, menatap jendela yang tertutup rapat. Suara hujan di luar mulai mereda, menyisakan gemericik lembut yang samar terdengar. Pikirannya masih kacau. Perasaan hangat dari genggaman tangan Dedi masih terasa jelas di kulitnya. Tatapan mata itu, suara berat yang bergetar di telinganya, semuanya berputar di kepalanya tanpa henti. "Papa," bisik Lilis pelan. Pintu kamar terbuka pelan. Dedi berdiri di sana, mengenakan kaos oblong dan celana pendek, rambutnya sedikit basah. "Papa, kenapa balik lagi?" tanya Lilis pelan. Dedi menutup pintu dengan hati-hati, lalu berjalan mendekat. Wajahnya terlihat tegang. "Aku nggak bisa tidur," ucap Dedi dengan suara berat. Lilis menatap Dedi lekat-lekat, jantungnya mulai berdetak kencang. Dedi berlutut di depan Lilis, tangannya menyentuh jemari Lilis dengan lembut. "Aku tahu aku salah, tapi aku nggak bisa pergi," bisik Dedi. "Papa." Suara Lilis terdengar gemetar. Dedi menyentuh pipi Lilis dengan jemarinya yang hangat. "Lis, aku nggak bisa berhenti mikirin kamu." Lilis memejamkan matanya, menikmati sentuhan itu. "Aku juga nggak bisa, Pa. Aku udah nyoba, tapi aku nggak bisa." Dedi menghela napas panjang, matanya terlihat penuh tekanan. "Aku takut," bisik Dedi. "Takut apa?" tanya Lilis. "Takut kalau kita nggak bisa kembali ke titik awal?" Dedi menatap mata Lilis dengan tatapan serius. "Papa, kalau kita udah melangkah sejauh ini, nggak ada gunanya balik lagi," balas Lilis. Dedi menutup matanya, lalu membuka perlahan. Jemarinya turun, menyentuh dagu Lilis. "Aku nggak mau nyakitin kamu, Lis." "Papa nggak akan nyakitin aku," balas Lilis cepat. Dedi mendekat, wajah mereka hanya terpisah beberapa senti. Napas mereka mulai beradu. "Lis, kalau kita ketahuan?" "Aku nggak peduli," potong Lilis cepat. Dedi menatap bibir Lilis yang sedikit bergetar. Tangannya bergerak, menyentuh pundak Lilis dengan lembut. "Aku nggak bisa," bisik Dedi. "Papa bisa," balas Lilis cepat. Dedi mulai menunduk, mendekatkan wajahnya ke wajah Lilis. "Lis, Papa?" Dedi memejamkan matanya. Jemarinya menyusuri pipi Lilis dengan lembut. "Kalau aku nggak bisa berhenti." "Jangan berhenti," potong Lilis cepat. Dedi membuka matanya, menatap Lilis dengan tatapan yang semakin dalam. "Papa?" bisik Lilis. Dedi mulai menunduk, napasnya terdengar berat. Tiba-tiba, klek. Pintu kamar terbuka. "Mas?" Rina berdiri di depan pintu dengan wajah bingung. Dedi langsung berdiri dengan cepat, menjauh dari Lilis. "Rin, aku tadi cuma ngecek keadaan Lilis," jawab Dedi dengan nada datar. Rina berjalan masuk, menatap Dedi dan Lilis bergantian dengan tatapan curiga. "Mas, kamu ngapain di sini?" "Aku tadi dengar suara Lilis.
Aku kira dia butuh sesuatu, jawab Dedi cepat. Rina menatap Lilis yang masih diam di kursi rodanya. Lis, kamu baik-baik aja? Tanya Rina. Lilis tersenyum tipis. Aku baik-baik aja, Bu. Papa tadi cuma nolongin aku. Rina menatap Dedi dengan tatapan menyelidik, lalu tersenyum tipis. Ya udah. Mas, kalau udah nggak ada apa-apa, ayo tidur, udah malam. Dedi menatap Lilis sebentar, lalu menghela napas panjang. Iya, aku nyusul, jawab Dedi. Rina berjalan keluar, tapi sebelum menutup pintu, dia sempat menatap Lilis dengan tatapan aneh. Begitu pintu tertutup, Dedi kembali menatap Lilis. Papa, bisik Lilis pelan. Lis, kita nggak bisa terus kayak gini, bisik Dedi. Kita udah terlanjur, Pa. Balas Lilis cepat. Dedi menarik napas panjang, lalu berjongkok di depan Lilis. Kalau kita terusin ini, kita harus siap sama akibatnya, ucap Dedi pelan. Aku udah siap, balas Lilis tanpa ragu. Dedi terdiam, jemarinya menyentuh tangan Lilis dengan lembut. Aku nggak mau nyakitin kamu, bisik Dedi. Papa nggak akan nyakitin aku, balas Lilis. Dedi menatap bibir Lilis yang sedikit bergetar. Wajahnya kembali mendekat. Papa, bisik Lilis. Dedi menghela napas berat, lalu berdiri. Kita lihat nanti, Lis, bisik Dedi sebelum berbalik. Dedi membuka pintu, melangkah keluar tanpa menoleh lagi. Lilis menatap ke arah pintu yang tertutup. Napasnya masih berat. Tangannya menyentuh bibirnya sendiri, membayangkan bagaimana rasanya jika tadi Dedi benar-benar. Lilis tersenyum tipis. Permainan ini baru saja dimulai. Lilis duduk di kursi rodanya, menatap pintu kamar yang tertutup rapat. Jantungnya masih berdebar keras, dan napasnya belum kembali normal setelah momen tadi bersama Dedi. Perasaan di dadanya semakin menggebu, campuran antara ketakutan, rasa bersalah, dan keinginan yang sulit dia kendalikan. Papa, bisiknya pelan.